Tim dengan potret sepak bola sebagai industri dan juga punya visi ke depan, ya menurut gua Persib sekarang lagi berada di posisi itu. Tentunya di satu sisi harus diwaspadai juga oleh Persib ketika kita ketemu Ratchaburi. Joey Pelupesi ya jelas akan membuat Persib lebih advance lagi ke depan. Tapi game changernya menurut gua datang pada sosok Tom Haye dan juga Eleanor Reinders. Liga yang panjang, ya lo membutuhkan materi squad yang cukup dalam. Menurut gua belum dimiliki oleh Borneo. Makanya kenapa nama Johnny Heitinga, kenapa nama Giovanni Van Bronckhorst muncul. Ya gua in a way mungkin senang karena mereka ex-players yang bagus juga. Tapi yang mengganjal gua lagi-lagi adalah CV mereka. Makanya ketika muncul nama John Hartman, nah gue justru lebih merasa antusias untuk melihat kedatangan dia. Spesialis reaction timnas. Biasanya kalau bahas tim nasional selalu ada Om Sabto di Liputan 6 Sport. Sekarang kita bahas Persib Om. Aman ya? Boleh. Aman. Thank you loh Om, udah main kesini, ini pertama kali. Widih. Kita podcast one on one, biasanya kita reaction. Sekarang kita podcast. Biasa gue kalau datang reaction ya santai, tenang. Kalau sini deg-degan gue. Kenapa tuh? Karena tamu-tamu yang datang widih Enggak. A-list semua. Aman. Biasanya bedanya kalau biasa malam, ini Malam ya? siang-siang loh kesini. Thank you Om, karena Om Sabto ini salah satu narasumber pertama dari Liputan Sport. Udah banyak bantu juga, thank you Om. Dan juga mau ngucapin selamat Natal tahun baru buat teman-teman yang merayakan. Langsung aja, ini semua konten semua channel bahas Persib Om. Tapi memang untuk minggu ini gua rasa layak untuk kita bahas Persib karena memang lagi bagus-bagusnya nih. Ya. Apalagi kemarin sempat drawing untuk ACL2 di 16 besar dan juga sudah ditentukan bahwa Ratchaburi ini menjadi tim yang akan dihadapi. Gimana lo melihat drawing tersebut? Apakah memang ideal untuk Persib Bandung? Kalau konteksnya adalah nggak ketemu langsung dengan tim Korea atau Jepang, ya mungkin bisa dibilang undiannya cukup oke lah buat kita. Ratchaburi ini tim yang mungkin bisa dibilang on the rise juga ya. Kalau kita lihat catatan sejarahnya, mereka tuh juga paling dapat cuma satu aja ya, piala Thailand kalau nggak salah 2016 itu pun, dan juga divisi 2 2011-2012. Tapi sekarang mereka lagi ada di posisi kedua di bawah Buriram. Walaupun poinnya jauh ya, 40 sama 29, tapi ini nunjukin tim yang cukup stabil di musim ini. Mereka tim yang sangat sulit untuk dibobol. Bisa dibilang cuma kebobolan 9 gol kalau tidak salah. Mencetak golnya juga menjadi salah satu yang terbanyak juga. Kedua terbanyak Di bawah Buriram juga ya. di bawah Buriram. Jadi suatu bukti juga bahwa tim ini ya selain offense-nya oke, defense-nya juga nggak main-main juga. Dari sisi penyerangan mereka punya Danielson Junior, dia sudah mencetak double digit gol dan assist, 8 gol dan 14 assist atau 14 gol dan 8 assist. Jadi dia terlibat dalam 22 gol bagi Ratchaburi. Jadi sebuah hal yang tentunya di satu sisi harus diwaspadai juga oleh Persib ketika kita ketemu Ratchaburi. Cuman kalau nggak langsung di awal ketemu rajanya nih, nggak ketemu Gamba ataupun Pohang, jadi ya sebetulnya ini posisi yang cukup untuk bisa pelan-pelan kita melihat Persib bisa step up di level regional. Kan itu kan selalu kita omongin kan. Yeah. Di reaction kita selalu bicara bahwa klub Indonesia kok sulit ya bersaing. Kesannya tuh di liga lokal berjaya, luar biasa sulit untuk dikalahkan, lalu bisa back to back champions, tapi ketika masuk ke level regional kok kayaknya susah untuk bersaing. Bahkan melawan tim-tim dari Kamboja, Vietnam itu pun harus kesulitan tim-tim dari Liga Super kita gitu. Nah Persib datang dengan kekuatan yang mungkin sekarang berbeda ya kalau kita bicara Persibnya. Jadi kalau bicara lagi tadi tentang undian, ya gue cukup optimistis lah ya Persib bisa melangkah setidaknya satu langkah dulu nih untuk melewati Ratchaburi. Karena kalau kita lihat gimana Ratchaburi lolos ini kan sebagai runner up dari laga yang dimainkan di penyisihan grup, mengalami 3 kekalahan, 2 dari Gamba Osaka yang sapu bersih dan juga 1 dari Namdim ketika dia away ke Namdim Om. Yeah. Artinya ini memang tim yang selevel dengan Persib yang bisa dikalahkan oleh tim Bojan Hodak? Iya, selalu tergantung form of the day ya kalau lagi pertandingan, terutama dengan jadwal yang cukup padat, diselingi di midweek ada pertandingan regional, dan kita lihat Persib kan juga kadang-kadang naik turun ketika mereka habis tanding di level
Asia gitu kan, tidak bisa memperlihatkan penampilan yang konsisten ketika diselingi oleh pertandingan-pertandingan di level Asia gitu. Rotasi juga harus dilakukan kan oleh Bojan Hodak untuk bisa membuat tim ini tetap segar, tetap stabil dalam setiap pertandingannya, sehingga itu menuntut sebuah konsistensi yang cukup tinggi. Nah, ketika bertemu Ratchaburi nanti, Persib ada di level yang mana nih dalam sisi konsistensi dan juga kesiapan itu. Tapi kalau kita bicara dari mayoritas pemain, dari skuad yang ada, kayaknya peluangnya sih cukup terbuka ya untuk bisa mengalahkan Ratchaburi. Dari sisi penampilan tim secara overall, kan kita juga harus angkat topi juga lah buat Persib dengan 4 kemenangan, 1 imbang dan juga 1 kekalahan. Itu juga sebuah catatan yang cukup impresif menurut gua yang dilalui oleh Persib. Jadi ya modalnya sudah ada untuk bisa setidaknya melihat tim asal Indonesia selangkah lebih baik dibandingkan di musim-musim sebelumnya. Tim-tim dari Thailand ini punya tipikal permainan nggak sih Om? Biasanya bermain seperti apa? Kalau Indonesia kan terkenal dengan kecepatannya, flank ini cepat, mengandalkan skill individu. Nah kalau Thailand ini tim-timnya seperti apa Om? Kalau mereka lebih bermain dengan possession base ya, rata-rata hampir semua tim Thailand itu punya possession base yang tinggi. Dari sisi nge-build serangan mereka cukup rapi ya, dari bawah masuk ke tengah lalu ke depan, di depan kotak penalti atau di kotak 16 meter pun mereka cukup berani untuk berkreasi, memainkan bola dengan sabar, kalau tidak bisa masuk tarik lagi ke belakang, menunjukkan tipikal sepak bola yang biasa dimainkan oleh klub-klub Eropa ketika membangun sebuah serangan gitu. Cuman kan kadang-kadang ketika tim itu terlalu maju, terlalu defense line-nya tinggi, transisi, nah ini yang kadang-kadang membuat mereka keteteran dalam sisi transition play, dari mereka menyerang, mendapatkan serangan balik, dan itu yang kerap muncul sebagai gol-gol yang masuk ke gawang mereka gitu. Tapi in terms of bermain, hampir semua klub Thailand tuh punya kemampuan ball handling yang bagus, mau pemain asingnya, mau pemain lokalnya, hampir semua punya kemampuan untuk megang bola dengan nyaman. Itu yang menjadi kekuatan utama ya dari klub-klub yang kalau kita bicara Liga Thailand hampir semuanya bermainnya seperti itu. Kalau di Malaysia mungkin ya cuma JDT yang tampil cukup solid as a unit dan juga punya kemampuan di atas rata-rata gitu. Tapi kalau Thailand hampir semua tim-tim papan atasnya bermain dengan sepak bola yang bisa dibilang atraktif juga. Kadang-kadang mereka juga bisa memainkan flank seperti gayanya Manchester City lah ya, ketika mereka mencoba masuk dari flank, lalu ada yang cut inside, ada yang inverted juga gaya bermainnya. Jadi ya banyak atribut yang dimiliki oleh klub-klub Thailand dari sisi skill individu gitu. Tapi mereka selalu as a unit tampil solid. Om, tapi kriteria yang tadi lu sampaikan ya, position base, membangun sistem, apakah itu juga dilakukan oleh Persib musim ini? Karena gue melihat ada perbedaan cara bermain dari Persib Bandung dibandingkan musim sebelumnya Om. Iya, dan inilah ya kehebatan dari Bojan Hodak ya, harus kita akui. Bahkan kalau kita lihat back to back championsnya, sebenarnya komposisi pemainnya itu udah berbeda loh. Dari juara 2004, juara 2025 dan sekarang masuk ke 2026, apalagi makin berbeda sekali. Di awal musim gue termasuk salah satu yang menantikan apa nih yang bisa dilakukan Persib ketika 8 pemain utama mereka cabut. 4 ke Malut, itu kan pemain-pemain yang menjadi backbone-nya dari Persib. Lalu ada juga yang ke Dewa, 2 pemain. Bisa jadi salah satunya juga Edo kan juga bisa dibilang salah satu kunci juga bagi Persib di musim juara kemarin. Cuman ketika melihat tim ini, gue melihat beberapa pemain label timnas kita sebetulnya masih ada di situ kan. Masih ada Mark Klok, masih ada Kakang di belakang, masih ada Robby Darwis, masih ada Beckham Putra, tadinya masih ada Dewangga juga, ada Dimas Derajat. Pemain-pemain yang label timnasnya sebetulnya masih ada loh nih di Persib. Jadi tinggal gimana caranya menggantikan pemain-pemain yang pergi ini. Pemilihan pemain-pemain yang tepat akan membuat transisi ini berjalan mulus. Dan ini bisa dilakukan oleh Bojan Hodak. Walaupun awalnya mungkin agak sedikit shaky di awal musim, tapi setelah itu kita bisa melihat Persib perlahan-lahan menemukan formnya. Ketika musim lalu, kita harus akui lah, lebih banyak bola datang lewat wings. Ciro masuk, David da Silva, bola-bola transisi. Tyron, bola-bola mereka di mana lebih sering memainkan low block, lalu mereka menggunakan transisi yang memanfaatkan kecepatan pemain-pemain ini. Sekarang agak berbeda jauh ya kalau kita lihat dari permainan Persib, di mana mereka justru lebih mencoba untuk nge-build serangan. Mereka lebih ada di mid block. Lalu pemain-pemain yang datang berhasil inilah ya bisa dibilang
memainkan bola yang cukup berani memanfaatkan, kalau istilah gue selalu bilang, umpan-umpan berisiko lewat tengah. Tusukan-tusukan lewat tengah dimanfaatkan, bola lebih cepat masuk ke dalam kotak penalti, tapi bukan lagi melalui wings, tapi justru banyak memanfaatkan kanal dari tengah. Dan ini yang justru membuat tim-tim lain agak kesulitan untuk membaca pergerakan dari Persib yang biasanya masuk lewat wings, tapi di sini berani untuk masuk lewat tengah. Kehadiran pemain-pemain berkualitas ya jelas ini membuat Persib bisa tampil stabil seperti ini gitu. Artinya pemilihannya tepat ya Om ya? Tepat. Tapi apa yang membedakan Om? Karena kalau tadi lu sampaikan Ciro, David da Silva, Tyran itu merupakan pemain berkualitas, pemain asing berkualitas membawa back-to-back juara. Tapi di Asia musim lalu kesulitan, bahkan jadi juru kunci di group stage. Tapi musim ini ketika ada pemain-pemain asing baru ini, apa yang membedakan ketika mereka datang dan juga bisa menghadirkan hasil yang berbeda Om? Masing-masing punya kekuatan yang berbeda-beda, masing-masing punya kualitas yang beda-beda, dan juga rotasi yang dilakukan Bojan Hodak tuh somehow bisa memunculkan kualitas terbaik pemain itu di laga-laga yang mereka dimainkan. Kita nggak ngira Adam Malis bisa mencetak comeback ketika lawan Lion ya? Selangor. Lawan Selangor bisa mencetak 2 gol di akhir-akhir. Kita pikir dia sudah tidak menjadi bagian dari Persib yang akan memegang peran penting dibandingkan musim lalu gitu. Tapi ternyata rotasi itu cukup memberikan kemampuan dan juga rasa persaingan dalam tim untuk memunculkan hasil terbaik yang mereka mainkan. Lalu pemain-pemain yang datang ya Borginhos, ya Marsilio sama William Barros, itu pemain-pemain yang punya kualitas cukup untuk memainkan sepak bola yang dimau oleh Bojan Hodak. Tapi game changernya menurut gua datang pada sosok Tom Haye dan juga Eleanor Reinders. Itu dua pemain yang betul-betul terlihat kualitas yang sedikit di atas pemain-pemain lain. Secara kualitas dia bisa mengangkat performance tim, secara positioning ini pemain-pemain bisa menunjukkan kualitas yang luar biasa. Ketenangan Tom Haye udah nggak perlu kita ragukan lah ya. Sementara Eleanor Reinders ternyata kita ngelihat versi Eleanor yang sangat berbeda dibandingkan kita omongan ketika lagi reaction, lagi timnas gitu. Tapi di sini dia betul-betul keluar dengan penampilan terbaiknya, kayak tanpa beban, ditaruh di posisi mana aja bisa memainkan sepak bola dengan fluent, begitu enak. Dan itu yang menurut gua menjadi game changernya Persib di musim ini. Kehadiran dua pemain label timnas kita, dan harus kita akui mereka datangnya juga dari Eropa kan. Sementara pemain-pemain asing lain kan memang datang dari kawasan Asia juga. Tapi yang hadir dari Eropa jelas menghadirkan perbedaan bagi Persib. Dan ini yang menurut gua adalah kekuatan utama Persib di musim ini. Tapi apa yang membuat mereka beradaptasi begitu cepat? Karena ketika mereka punya kualitas tapi tidak memiliki adaptif yang cepat, itu akan menjadi hambatan Om. Tapi ini kayak mereka sudah bermain lama sekali di Persib Bandung dan bisa beradaptasi lah dengan rekan ataupun dengan game plan yang diinginkan oleh Bojan Hodak. Ya ini ya hebatnya Bojan Hodak ya. Dari beberapa kesempatan di musim lalu ketika mereka berhasil jadi back to back champions kan ada satu periode di mana David da Silva lama nggak bisa bermain. Lalu Ciro Alves juga berapa periode juga nggak bisa bermain lama. Tapi penggantinya itu kan ternyata bisa step up. Yeah. Beckham Putra lah salah satu pemain yang bisa memunculkan kualitas terbaiknya di musim lalu, yang kita tidak pikir juga dia bisa dengan cepat beradaptasi dengan skema yang dimau, dengan tuntutan dan juga beban yang begitu besar. Nah ini kan bagaimana seorang Bojan Hodak tuh bisa melakukan itu. Dia bisa melihat kekuatan utama pemainnya, memetakan pemainnya mau bermain seperti apa, harus bermain seperti apa, gimana dia bisa merangkul pemainnya untuk bisa ngikutin skema dia, dan itu murni kekuatan utama yang dimiliki oleh Bojan Hodak. Jadi ya ketika lo bermain, ketika lo dipilih menjadi bagian dari starting 11, kekuatan pelatih itu menurut gue yang utama gitu. Gimana lo bisa memaksa mereka untuk bisa memainkan skema yang gue mau. Gimana lo bisa memberikan impact yang memang dibutuhkan oleh tim pada saat itu. Kalau Bojan Hodak bukan nahkodanya, gue rasa nggak akan secepat itu juga adaptasi yang bisa dilakukan oleh para pemain ini. Karena di Zwolle dan juga di timnas ini kan Eliano bermain lebih ofensif ya. Yeah. Sedangkan Tom Haye itu lebih ke nomor 6 tapi dimainkan nomor 10 dan juga sekarang bisa bermain 90 menit Om. Karena kita sering reaction dan sering mengatakan ini 60-70 ini udah pasti Tom Haye ini
ditarik nih. Tapi di Persib tampaknya bisa main full, bahkan kemarin sampai 100 menit Om ketika di Asia. Iya, mungkin tipe pergerakannya kan juga nggak sebanyak ketika dia harus mengcover area dia ketika bermain di nomor 6. Berapa kali dia bermain di timnas kita lihat dia dari posisi antara 6 dan juga 8 lah, setengah dari dia harus mengcover area juga. Karena kan kita berapa kali menantikan siapa sih sosok yang pantas untuk menemani dia kan ketika kita bicara timnas kan seperti itu. Yes. Mau Ivar Jenner kek, mau Justin Hubner kek, mau Mark Klok kek, siapapun yang dipasang di situ kan Tom Haye harus ikut bantu juga. Makanya kenapa dia selalu kehabisan energi. Ketika main di Almer di musim terakhir dia, itu pun kita melihat sosok dia di posisi antara 6-8 tapi tidak banyak melakukan coverage area. Itu yang membuat dia terus bisa bermain selama 90 menit. Operan-operan jauhnya, visinya dia tuh yang lebih dipakai di sini sehingga ketika diminta oleh Bojan Hodak dia punya kemampuan yang bagus dalam menyusun gelandang bertahannya sehingga Tom Haye lebih bisa memikirkan untuk advance ke depan. Ini kan pemain operan-operannya nggak usah kita ragukan lagi lah ya. Dia punya vision untuk bisa memberikan umpan jauh, bisa memberikan umpan pendek, bisa bermain one two. Tapi kalau dia tidak dibebankan untuk bisa menutup area yang ditinggalkan oleh pemain-pemain lain, itu yang akan membuat dia tampil lebih all out dan ini yang kita lihat di Persib sekarang. Penampilan dia sebagai pemain yang lebih efektif dalam bermain. Itu yang mau oleh Bojan Hodak dan dia tahu gimana untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Tom Haye. Makanya dia tidak juga banyak memaksa dia. Mungkin dalam satu games ada beberapa momen di mana dia ikut berlari dalam tempo yang tinggi gitu. Tapi tidak terus-terusan dalam setiap game dia harus menutupi area yang begitu lebar sehingga kemampuan terbaik dia dalam mengirim umpan ke depan untuk memainkan tempo itu yang lebih kelihatan dari Tom Haye. Artinya peran dari Luciano dan juga Maklok yang menjadi penopang Tom Haye ini menjadi penting adaptasi Tom Haye dan juga efektivitas permainan dari seorang Tom Haye. Betul, itu kan yang kita bicarakan juga ketika kita bicara timnas. Kenapa nggak Tom Haye ditaruh sebagai pemain nomor 10 ketika dia lebih dekat ke kotak penalti sehingga kreasi dia dalam sisi offense itu bisa lebih kelihatan. Kita selalu menantikan kenapa kita nggak bermain dengan dua gelandang bertahan karena itu akan lebih membuat Tom Haye lebih merdeka lah ya dalam tanda kutip untuk bisa memainkan sepak bolanya. Lain halnya ketika lu punya gelandang bertahan yang memang kualitasnya di atas rata-rata. Kalau di timnas kita lihat Joey Pelupesi, ini pemain yang sendirian tapi bisa mengcover area yang begitu luas dengan begitu baik. Sehingga Tom Haye walaupun lebih tidak maju ke depan, agak berada di tengah tapi tidak memerankan fungsi sebagai gelandang bertahan. Sebagai breakernya. Sehingga energi dia tetap berpikiran kepada advance ke depan, progresif bola ke depannya seperti apa gitu. Nah di Persib ada dua gelandang bertahan yang bisa memainkan itu menjadi penopang dari kestabilan lini tengah Persib sehingga Tom Haye lagi-lagi tidak memerlukan pergerakan yang begitu intens untuk bisa memainkan sepak bola yang rapi ya. Artinya analisa inikah yang membuat akhirnya nama Joey Pelupesi ini akhirnya muncul Om sebagai dirumorkan akan datang di putaran kedua karena memang gelandang bertahan ini yang mungkin dibutuhkan tambahan tenaganya. Iya. Kalau Joey Pelupesi ya jelas akan membuat Persib lebih advance lagi ke depan. Nah, bicara Persib kan kita bicara sebuah tim yang kayaknya ya sekarang tim dengan potret sepak bola sebagai industri dan juga punya visi ke depan ya menurut gua Persib sekarang lagi berada di posisi itu. Dia sudah menaklukkan liga dalam 2 tahun berturut-turut. Pasti pikirannya adalah ke depannya lo mau bermain seperti apa sih? Lo mau naik tingkatnya seperti apa sih? Lo mau naik tingkat di level Asia seperti apa? 2 kali di level Asia terbukti tidak bisa menyamai level-level yang ada di klub-klub Asia. Makanya mereka berpikir untuk bisa membuat kedalaman skuad yang cukup. Karena rotasi itu dibutuhkan ketika lo bermain di liga dan ketika lo bermain di level regional. Makanya pemain-pemain berkualitas ketika rotasi itu dilakukan tidak menurunkan kualitas tim secara utuh. Makanya pemain-pemain yang diambil itu kita lihat kan di game ini si ini tidak bermain, tiba-tiba Jung sebagai starter, tiba-tiba siapa sebagai starter, rotasi terus dilakukan tapi kan kualitasnya tetap terjaga karena kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib. Ketika mereka mikir visi ke depan, mereka jelas butuh pemain-pemain yang kualitasnya akan bisa membawa Persib lebih naik tingkat. Tom Haye dan juga Eliano ngebuktikan itu. Dia bisa masuk dan juga membuat Persib
berada di level yang lebih tinggi. Masuk JOY sih ya jelas akan memperbesar lagi peluang mereka untuk bisa berbicara di level Asia. Kita kan pasti berpikir kapan sih kita melihat tim kita itu ada di level atau di babak-babak akhir di sebuah kompetisi regional. Terakhir kita ngelihat Persipura lah ya. Kalau kita bicara 2014 atau 2015 15 ya. mereka kalah sama lawan Al-Qadsiya kalau nggak salah. Semifinal ya? Semifinal. Mereka masuk ke semifinal dan mengalami kekalahan yang cukup telak juga gitu di semifinal. Sementara hampir 10 tahun ke depan kita baru melihat tim yang punya potensi untuk melakukan itu. Persib menjadi salah satu tim, tapi kalau dengan kualitas yang tidak terlalu mencolok, kedalaman skuad yang tidak terlalu dalam, ya mereka akan sulit untuk melakukan itu. Jadi gue ngelihat manajemen Persib melihat itu sebagai visi mereka untuk tidak hanya menaklukkan level lokal, tapi mereka sudah berbicara di level Asia. Makanya pemain-pemain yang disebutkan tadi termasuk JOY PSSI menjadi salah satu bagian yang gua rasa akan membuat Persib bisa naik kelas. Om, gue jadi penasaran karena Persipura di zaman itu kan itu tim yang sudah bersama bertahun-tahun. Ya. Karena Persipura tuh jarang tuh ada pergantian pemain, sehingga akhirnya bisa berkompet di kompetisi Asia dengan sangat baik. Nah kalau Persib Bandung ini apa yang membuat faktor bisa bersaing itu? Apakah tadi faktor pelatih menjadi vital atau ada hal yang lain yang mungkin dukungan manajemen yang mungkin bisa menjadi menjadi modal lah untuk Persib berlaga di Asia? Pelatih jelas tadi gue sebutkan perannya vital sekali karena ya bukti back to back itu kan juga dengan perubahan squad yang ada dengan bongkar pasang pemain tapi dia bisa membuat tim ini stabil. Masuk musim ketiga dia melakukan bongkar pasang yang jauh lebih radikal tapi ternyata dia bisa menyeimbangkan skuad. Jadi faktor Bojan Hodak jelas tidak bisa kita hilangkan dari kekuatan utama Persib. Tapi materi pemain yang masuk ya menurut gue juga punya peran penting. Tadi kita bicara dengan cepat mereka bisa beradaptasi. Tapi tanpa game changer yang tadi gue bilang, ada Tom Haye, ada Elano Reinders, pemain-pemain yang punya kemampuan di atas lagi dibandingkan pemain-pemain yang biasa bermain di level regional, ASEAN ataupun Asia gitu. Jadi kombinasi antara pelatih, antara pemain-pemain yang menjadi game changer, pilihan pemain-pemain yang tepat untuk bisa menggantikan pemain-pemain yang hilang di musim lalu, dan juga pastinya ya dukungan manajemen juga. Kan nggak mungkin juga bisa ngebangun sebuah tim tanpa dukungan manajemen yang solid, yang punya visi ke depan ingin membuat Persib menjadi klub yang profesional sesungguhnya gitu. Kalau kita lihat merchandising mereka kan juga bisa dibilang salah satu yang terbaik juga lah ya di sini. Penontonnya juga tiketnya seperti apa itu kan menunjukkan bagaimana klub secara di-run secara profesional tuh akan menghasilkan hasil yang seperti apa. Ini mulai ditunjukkan oleh manajemen Persib gitu, dan penambahan pemain-pemain yang kualitasnya di atas rata-rata ya pastinya untuk menunjang mereka untuk menjadi Persib yang lebih baik. Kalau lu bilang mendatangkan pemain berkualitas, terus tadi soal souvenir merchandise, penonton dan lain-lain, berarti itu akhirnya finansial loh yang menjadi kunci kenapa kayak Persib mau menatap Asia. Karena kalau nggak salah 2, 3, 4 tahun kebelakang kan sempat ada istilah klub di Indonesia itu lebih baik juara di Indonesia dan melepas juara di Asia, Om. Ada sempat istilah itu, Om. Iya, kalau istilah apalagi uang yang berbicara dalam bentuk hadiah gitu kan. Kalau turnamen-turnamen pramusim itu kan juga menghadirkan hadiah-hadiah yang cukup besar. Sehingga kadang-kadang klub lebih memandang turnamen-turnamen itu sebagai target kita nih harusnya di sini nih karena uangnya cukup besar gitu. Sementara di liga uangnya tidak terlalu besar, apalagi ketika kita bicara di level regional memang uangnya belum sebesar itu gitu. Tapi untuk bisa menaikkan level sebuah tim, untuk menaikkan level sebuah liga, emang kan menuntut kualitas tim itu ada gitu. Dan itu yang coba dilakukan oleh Persib dengan menguatkan dari sisi finansial. Lu nggak mungkin kan membeli pemain dengan begitu banyak, kualitas begitu tinggi, menggajinya mereka seperti apa kalau lo tidak punya alur pemasukan yang cukup jelas. Dan ini yang sudah dimiliki oleh Persib dengan ngeran sebuah tim secara profesional yang baik seperti apa untuk bisa mendatangkan sisi finansial yang positif, untuk bisa mendatangkan akhirnya pemain-pemain yang punya kualitas.
Dan ketika pemain berkualitas itu datang juga kan stadion mungkin lebih penuh ya Om ya. Iya ya pasti. Dan jersey juga pasti akan lebih banyak kejual karena jersey-nya musim ini mahal Om. Iya. Lebih mahal dibandingkan musim lalu. Iya, dan baju Tom Haye juga kan paling laku ya bisa dibilang ya. Iya. Baju Tom Mungkin Tom Haye. Haye paling laku. Iya, baju Beckham ketika pertama kali dimunculkan langsung sold out di mana-mana, itu kan suatu bukti juga bahwa orang kan pengen punya kaosnya dia, pengen juga langsung nonton dia di atas lapangan. Kalau dulu mungkin cuman di weekend di liga doang stadion penuh, tapi ketika tampil di Asia kan bisa dibilang jarang penuh kan stadion. Tapi sekarang udah mulai rame lagi nih ketika lo menghadapi tim-tim dari ASEAN ataupun dari Asia. Itu kan suatu bukti bahwa ya para penonton Bobotoh Persib juga pasti melihat tim ini sudah mencoba untuk ikut mendukung tim ini, untuk bisa mendukung dari sisi finansial dengan hadir di stadion langsung. Om, kita kan sebagai pecinta sepak bola ya, nggak pengen cuma Persib doang yang bisa seperti ini di Asia. Kita pengen klub-klub lain juga bisa bersaing untuk merebutkan tiket Asia gitu Om. Apa yang harus dilakukan Om? Agar kita bisa punya nggak cuma slot di ACL2 tapi mungkin di AFC Elite kita punya wakil di sana. Iya, itu kan perlahan-lahan harus bisa menaikkan koefisien ranking liga kita juga. Makanya kenapa wacana 11 pemain, wacana untuk bisa membuat tim ini bagus secara kualitas. Kalau kita bicara kualitas artinya pemain asing lebih banyak. Itu kan sedikit coba dilonggarkan dan itu diterima oleh klub-klub lain karena mereka merasa itu bakal membuat tim ini lebih kuat dari sisi kualitas, lebih siap untuk tampil di level yang lebih tinggi, sehingga masuknya para pemain-pemain yang berkualitas itu bisa membuat permainan mereka ketika masuk ke Asia itu lebih bagus. Ya karena Dewa pun kan gak hanya Persib, Dewa pun juga lolos ke fase berikutnya untuk Conference League ya berarti levelingnya itu. Levelingnya Conference League di level ketiga Asia. Kalau kita ngelihat sekarang, mungkin kemarin kita ngelihat Bali ya sebagai salah satu klub yang di-run secara profesional yang cukup baik. Makanya kenapa mereka punya prestasi yang cukup, kenapa mereka cukup bisa stabil di papan atas, kenapa pemain berkualitas bisa hadir di situ. Karena mereka di-run secara profesional juga. Muncul Dewa belakangan, tim yang di-run secara profesional juga. Walaupun mungkin dari sisi penonton mereka belum punya basis yang cukup kuat. Tapi dari sisi merchandising mereka sudah jalan. Dari sisi mereka membangun akademi sudah jalan. Dari sisi pemain-pemain mudanya, akademinya itu sudah memunculkan pemain-pemain yang cukup berkualitas juga. Ketika ditampil di level EPA, itu kan suatu bukti juga bahwa tim ini ingin mencoba nge-build sebuah tim dari bawah. Dari sisi youth development-nya mereka coba bangun. Lalu ketika keuangannya sudah cukup matang, mereka berbicara untuk bisa mengambil pemain-pemain yang cukup berkualitas juga. Dan itu menjadi bukti juga. Di musim lalu mereka posisi runner up, ya sekarang mereka mungkin lagi keteteran gitu ya. Tapi dari sisi pemain yang didatangkan, ya kita tetap melihat Dewa sebagai tim yang punya kemampuan itu ketika di-run secara benar. Financially di-run secara benar. Jadi ya klub-klub kuncinya adalah seperti itu. Ya mungkin berbeda ketika tim-tim ex Perserikatan kayak Persija, kayak Persebaya, PSM, mereka punya kompetisi internal yang cukup bagus untuk bisa menghadirkan pemain-pemain cukup berkualitas. Persebaya harus kita akuin lah, youth development mereka luar biasa. Salah satu paling bagus di Indonesia. Salah satu yang paling bagus di Indonesia. Persija mulai masuk ke level itu juga. Kita lihat banyak juga pemain-pemain muda mereka. Apa yang mereka coba bangun untuk membuat sebuah klub menjadi klub yang sehat adalah memang seperti itu. Ketika punya basis sepak bola atau pertandingan internal yang cukup sehat, itu bisa menghadirkan pemain-pemain muda yang cukup berkualitas. Tapi dari situ mereka akan dibawa kemana, akan bisa naik kelasnya seperti apa, akan digabungkan dengan pemain-pemain asingnya seperti apa, ya itu kan butuh manajemen finance yang oke juga. Nah ini kan nggak semua bisa sampai ke level itu. Ketika pemain berkualitas datang, artinya gajinya kan cukup besar juga. Ada hal-hal yang harus diseimbangkan lah ya, dari sisi gajinya seperti apa, dari sisi lo memanage timnya seperti apa. Nggak semua tim bisa melakukan itu. Tapi pelan-pelan mulai muncul juga kan, ya kayak dulu mungkin kita cuma bisa
melihat Arema dan juga Persib mungkin ya, kalau kita bicara tim yang di-run secara profesional dan kualitasnya cukup oke gitu. Tapi sekarang kan ya muncul Bali yang gue bilang tadi, muncul Dewa United juga. Jadi klub-klub lain tuh akhirnya mencoba berlomba untuk menghadirkan sebuah klub yang sehat, klub yang bisa bersaing dari sisi financial dan juga bersaing dari sisi kualitas di atas lapangan. Ngomong soal persaingan juga, ini Super League cukup seru nih Om. Di Ya. akhir tahun ini pemuncak klasemennya tiba-tiba berubah. Iya. Dari Borneo FC yang kemarin sempat rekor 11 kali menang tanpa kalah tanpa imbang. Sekarang Persib Bandung yang tiba-tiba nyodok ke atas nih Om. Lu melihat persaingan di Super League musim ini seperti apa? Salah satu yang bisa dibilang paling seru ya, karena ya melibatkan beberapa klub tradisional jelas. Ya Persib masih ada di situ, lalu Persija juga masih ada di situ, perlahan-lahan naik juga. Borneo yang 2 musim lalu ya bisa dibilang menjadi tim yang juara Regular series. regular seriesnya, tapi ketika championship series mereka tidak bisa menjadi juaranya. Tapi dari sisi permainan gue ngelihat warna yang berbeda ya yang bisa ditawarkan oleh Borneo dari sisi bermain. Start yang begitu bagus tadi lo bilang 11 pertandingan berturut-turut mereka bisa menangi pertandingan. Kehadiran seorang pelatih yang punya kekuatan menganalisis lawan yang luar biasa. Para pemain ketika ditanya kok bisa sih tim ini bisa memenangi pertandingan begitu banyak dengan begitu mulus, kuncinya adalah pelatih. Ketika tim kepelatihan bisa membaca kekuatan lawan dan bisa membuat para pemain mengaplikasikan apa yang harus dilakukan setelah lo menganalisis lawan-lawan itu. Itu yang menjadi kekuatan utama Borneo ketika mereka bisa masuk ke atas, masuk menjadi pemuncak klasmen dengan jarak yang cukup jauh juga di awal-awal gitu. Tapi kalau kita bicara liga yang panjang, lo bisa konsisten week in week out, setiap pertandingan lo bisa tampil secara optimal, ya lo membutuhkan materi squad yang cukup dalam, dan itu kan yang menurut gua belum dimiliki oleh Borneo. Kekuatan tim inti dan juga tim cadangan gak sebagus apa yang dilakukan oleh Persib. Persib punya kekuatan yang sangat luar biasa dari sisi kedalaman squad. Makanya walaupun mereka sempat tertinggal, tapi ada 2 game in hand ya yang mereka belum mainkan. Gue melihat kayaknya Persib bisa masuk ke atas dengan gaya bermain yang sudah ditemukan oleh Bojan Hodak tadi. Bagaimana dia bisa terus bermain secara maksimal di setiap pertandingannya dengan penampilan yang cukup konsisten. Jadi ya lagi-lagi kedalaman squad menjadi kunci untuk bisa sebuah tim menjadi juara. Ada kejutan-kejutan di awal, ada permainan konsisten di awal, tapi kalau lu masuk ke paruh musim kedua, ya lu butuh pemain-pemain yang punya kualitas yang sama antara pemain inti dan pemain cadangan. Tapi nggak banyak yang punya kemampuan untuk kemewahan untuk punya tim seperti itu gitu, yang tidak dimiliki oleh Persib. Jadi gue rasa Persib lagi-lagi menjadi front runner menurut gue, walaupun cukup seru kalau kita bicara mungkin nanti posisi 2-3-nya, tapi untuk sekarang gue lihat Persib punya peluang yang cukup besar ya untuk bisa kembali bertahta. Om, tapi kalau misalkan lu lihat ya dengan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Persib, apakah Bojan Hodak punya juga skema bermain yang berbeda untuk Asia dan juga untuk Super League Om? Karena kemarin di Malut ketika kalah, Persib kan bermain sangat position tuh. Ya. Tapi tadi yang ketika lu katakan, Ya. tim position itu kalah dengan tim-tim yang bisa melakukan transisi begitu cepat, begitu baik, dan itu dilakukan oleh Malut Om. Lu melihat ada permainan yang berbeda gak sih Persib di Asia dan juga di Super League? Sebetulnya kalau ditarik garis merahnya, sebetulnya ada kemiripan di mana mereka bermain lebih ke tengah ya, lewat tusukan-tusukan dari tengah, tidak lagi memanfaatkan flank lagi, tidak lagi memanfaatkan flank gitu. Cuman gimana lo mengatur ritme itu mungkin yang membedakan ya. Ketika lo tampil majority of the season di mid block, tapi ketika lawan-lawan tertentu lo harus menghadirkan sebuah permainan yang lo tampil dengan justru low block gitu. Gimana lo bisa melihat lawan punya kemampuan untuk megang bola yang cukup baik. Ya mungkin nanti ketika lawan Ratchaburi akan berbeda, gua rasa dari sisi permainan mereka membaca dulu, melihat Ratchaburi punya kemampuan untuk ball handling yang cukup baik, punya ball possession yang cukup baik, mungkin sisi transisi akan coba dimainkan. Mungkin tidak lagi lewat flank transisinya, tapi lewat bola-bola tengah. Jadi memainkan
blok itu lo akan dimainkan di mana gitu. Ketika lo melihat tim punya kemampuan untuk ball possession yang bagus, lo pasti akan tampil dengan low block. Dan itu berapa kali juga dilakukan oleh Bojan Hodak juga kan. Dia punya tim dengan low block, lalu dia punya kemampuan untuk transisi yang cukup baik. Jadi ya di kesempatan-kesempatan tertentu, entah itu di Asia, entah itu di Liga Super, kalau dia melihat lawannya punya kemampuan untuk bisa memegang bola, ya dia akan memainkan sepak bola yang sedikit berbeda, terutama dalam transisi. Mungkin Jadi itu sih yang membedakan. Jadi kedalaman squad ini yang akhirnya membuat Bojan Hodak punya berapa opsi tanpa melihat Asia atau Iya. atau lokal, tapi dia bisa memberikan taktik yang berbeda menyesuaikan lawan yang dihadapi. Om. Iya. Karena ya kadang-kadang kan tim kita yang punya transisi cukup baik, ya Malut kan punya transisi yang cukup baik juga ya, karena modalnya juga ex pemain-pemain Persib yang punya kecepatan yang cukup tinggi. Ketika mereka menang cukup mudah lawan Dewa kalau nggak salah ya, di pertandingan Dewa 1-0. di lawan pertama, di pertandingan pertama Pertama tuh Padang. si yang menang 3-0 Malutnya ya. Lupa gue di game apa ya, mereka memainkan transisi yang sangat luar biasa gitu kan, dengan kecepatan-kecepatan yang mereka miliki. Tapi dalam beberapa permainan ya mereka juga bisa nge-build bola dari bawah. Jadi ya tergantung siapa lawannya juga. Lu nggak melulu lo harus di Asia, nggak melulu di Liga Super, tapi lo lihat lawannya ketika lo punya kemampuan seperti apa, adaptasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak, dan dia terbukti bisa melihat adaptasi itu dan juga akhirnya membuat pemainnya mengikuti adaptasinya itu untuk mendapatkan nilai yang positif. Siapa lawan terberat Om untuk Super League Persib Bandung? Persija bisa jadi Persija, bisa jadi Borneo. Kayaknya gue harus lihat di awal-awal tahun ini ya, awal-awal paruh kedua ini, apakah deep of form mereka akan berlanjut apa enggak, apakah mereka bisa bounce back untuk tetap tampil oke, karena secara kualitas ya cukup merata juga pemain-pemain mereka, terutama yang ada di starting line up, sehingga dua tim yang menurut gue punya kemampuan untuk bisa mengganggu Persib ya Borneo sama Persija sih. Tapi kenapa Persija yang lu sebut pertama? Karena mereka punya firepower yang cukup mengerikan juga ya. Dari sisi offense, ini tim yang punya kemampuan offense yang sangat mengerikan menurut gua. Tapi ya konsistensi itu ya belum gue lihat dari Persija. Tapi ketika mereka mendapatkan day-nya, sulit untuk bisa menghadang pergerakan dari pemain-pemain depan mereka sih. Karena ini menarik banget karena ini menjelang El Clasico juga kan, 11 Ya. Januari belum ketemu di pertandingan terakhir paruh pertama berarti Persija Jakarta. Dan Maurizio Souza ini kan juga pelatih yang membawa Madura waktu itu runner up Om, Ya. dengan squad yang mungkin tidak semewah sekarang, tapi dia bisa melangkah jauh lah di Super League ini. Iya, karena ya tim secara tradisional pasti punya kemampuan untuk know-how-nya ya, untuk bisa memainkan sepak bola untuk mendapatkan hasil yang cukup baik, sehingga kombinasi antara pemain-pemain muda yang ada di Persija dengan pemain-pemain baru yang datang, pemain-pemain asal Brasil lagi-lagi nunjukin kualitas yang sangat luar biasa, sehingga ya gue ngelihat kemampuan mereka untuk tampil cukup konsisten ada gitu ya untuk di musim ini, sehingga salah satu tim yang punya kemampuan untuk bisa menyulitkan Persib ya menurut gua ya Persija. Dan dukungan finansial musim ini juga mereka Ya, kan cukup bagus. Jadi itu juga Kalau mungkin- jadi Farjaner datang ya. Nah itu dia. Ivar nggak tahu nih kemana nih. Kata ke Dewa juga ada gosip mau Di antara ditarik Dewa juga. sama Persija, tapi kalau ngelihat kebutuhan lini tengahnya sih Dewa lebih butuh Ivar Jenner, tapi untuk bisa mengangkat permainan dia, mengangkat permainan Persija juga, ya gue rasa Ivar mau nggak mau, kalau memang dia tidak bisa mendapatkan menit tampil di Eropa, ya destinasi di Super League-nya sih Persija sih. Om, pemain-pemain ini yang ke Super League ya, kita tahu Jody Amat, terus kemarin ada Tom Hai, Eliano, terus sekarang Ivar yang sedang dirumorkan, bahkan kemarin Ole Romani juga sempat dihubungkan dengan Persib Bandung. Martin Pas juga sempat, Ya. meskipun kayaknya udah dibantah ya. Dibantah. Menguntungkan atau merugikan sih untuk timnas Indonesia? Gue tuh punya dua
dua feeling yang berseberangan gitu ya. ketika Gimana nih? ketika bicara pemain-pemain diaspora kita tampil di Liga Super League ya. Ketika kita selalu melihat pemain-pemain lokal kita kapan sih ada kesempatan untuk abroad gitu. Bahkan seorang Jay Ises bilang Rizky Ridho tuh udah cocok loh untuk tampil di Eropa gitu. Lalu beberapa pemain yang sempat ke Eropa, Marcelino salah satunya, kita kan selalu melihat kesempatan itu ada tapi bisa nggak dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita untuk bisa betul-betul step up untuk tampil di luar comfort zone mereka. Kita bicara abroad itu nggak melulu harus ke Eropa. Kalau lokal kita bisa terbang ke Thailand itu kan gue bilang salah satu destinasi yang menurut gue bisa meningkatkan kualitas pemain-pemain kita. Karena secara kualitas sisi permainan di Liga Thailand tuh jauh kalau kita bicara kualitas liganya dan juga kualitas permainan setiap tim di liga. Jadi gue selalu punya harapan pemain-pemain kita berani untuk tampil di luar. Kalau punya kemampuan ekstra, ada kesempatan untuk tampil di luar, ada tawaran di luar, ya sebisa mungkin memang diambil gitu. Sementara untuk pemain-pemain diaspora, ya kita kan berharap pemain-pemain ini tuh bisa terus tampil di Eropa untuk bisa menularkan ilmunya ketika tampil di timnas. Pemain-pemain diaspora udah jelas meningkatkan kualitas Rizky Ridho, Witan, Yakob Sayuri, hampir semua pemain lah, Marcelino, semua bisa keangkat kualitasnya ketika bersanding dengan pemain-pemain ini di timnas. Apa yang mereka bawa dari Eropa tentunya dibutuhkan oleh pemain-pemain kita untuk bisa melihat gimana sih cara mereka bermain, gimana sih cara mereka menanggulangin krisis ketika ada di atas lapangan, overcome krisisnya seperti apa, itu kan dipelajari oleh pemain-pemain kita untuk menetapnya ke sana gitu. Tapi ketika satu persatu justru datang ke sini kok gue, lah kan kita punya squad yang cukup bagus di tim senior ini karena ditopang oleh kekuatan pemain-pemain diaspora itu. Pemain-pemain yang setiap harinya berlatih, bermain di level yang memang lebih tinggi dibandingkan yang ada di Liga Super. Jadi ketika satu-satu berdatangan ke sini gue mulai bertanya, lah kenapa jadi masih semua ke sini gitu, dan pemain-pemain pentingnya juga gitu kan. Ya awalnya Tom Haye, Eleanor Reinders. Kalau seusia Tom Haye mungkin gak masalah juga karena memang semakin tipis opsi dia untuk tampil di Eropa. Karena ketika tidak ada tawaran tapi lu tetap harus menjaga kebugaran lu, ya mau gak mau lu harus mencari match fitness di mana yang menawarkan lu. Kebetulan Persib menawarkan itu untuk Tom Haye yang sebelumnya Persija juga ya menawarkan itu, tapi akhirnya dia bergabung ke Persib dan dia bisa menunjukkan kualitas yang cukup baik ketika tampil di Liga Super. Tapi kalau pemain yang masih muda, ya sebetulnya salah satu contohnya Eliano karena usianya kan belum terlalu tua juga. Lalu Ivar Jenner juga salah satu yang disebut-sebut. Kalau gue pribadi, gue masih berharap mereka tampil di luar. Karena ya itu, apa yang mereka bisa bawa dari sana dan ditularkan ke kita, itu mereka punya di sana gitu. Sementara ketika mereka datang ke sini, kalau lo mau bilang istilahnya downgrade, ya downgrade gitu ya. Dari sisi lo biasa bermain di sana, lo day to day di sana, nah sekarang lo ada di sini gitu. Tapi dari sisi match fitness, ketika lo tidak dapat kesempatan, ya mau gak mau lo harus mendapatkan kesempatan itu. Lo mendapatkan menit bermain, makanya lo akhirnya datang ke Liga Super. Makanya gue di hati gue masih pengen mereka tampil di Eropa untuk menjaga kebugaran mereka, untuk mendapatkan kualitas terbaik mereka di setiap pekannya. Tapi di sisi lain kalau mereka nggak dapat kesempatan di sana, sudah tidak ada klub yang menawarkan mereka, ya mau nggak mau ya mereka memang harus mendapatkan itu di mana yang menawarkan. Kebetulan klub-klub Liga 1 menawarkan itu. Om, mereka kesulitan mencari klub itu karena apa? Kalau gue lihat kan ada 3 nih, kualitas, uang, atau regulasi Om. Mana yang menurut lu faktor yang paling besar membuat pemain diaspora ini kesulitan untuk mencari klub? Kalau regulasi gue agak menyaksikan ya, dalam artian memang mereka berpaspor Indonesia, mereka berbendera Indonesia, sehingga ketika lo ada aturan non Uni Eropa,
lo tergerus itu, lo tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Cuman sepemahaman gua, pemain-pemain yang di-breed di Eropa itu masuk kategori home ground. Jadi walaupun benderanya bukan bendera non Uni Eropa, mereka tetap bisa dihitung sebagai pemain-pemain Uni Eropa. Oke. Karena mereka breed dan besar oleh kompetisi Eropa dan mereka layak mendapatkan label home ground player. Makanya kenapa Calvin Verdong bisa ke Lille, kenapa J.I.S. bisa ke Sassuolo, kenapa Kevin Dix bisa ke Borussia Mönchengladbach. Kalau dia terikat aturan pemain non Uni Eropa, ya itu berat karena lawan-lawan mereka pemain Amerika Selatan, pemain dari Afrika, pemain dari CONCACAF misalnya yang secara kualitas mungkin di atas mereka gitu. Kenapa klub itu tetap memilih mereka dengan label non Uni Eropa? Makanya gue pikir kalau dari sisi regulasi kayaknya enggak. Dari sisi kualitas ya itu mungkin debatable gitu ya. Ada yang bilang kualitasnya cukup oke, tapi kok kenapa dia nggak dapat jam terbang? Kalau lo mengarahkan itu pada Justin Hubner, kualitas dia mungkin di sini oke gitu, tapi ketika dia tampil di sana ya ternyata nggak sebagus itu juga gitu. Belum dari sisi bermain, belum dari sisi kontrol emosi. Kemarin langsung mendapatkan kartu merah yang kayaknya konyol dan sangat membahayakan dan tidak layak dilakukan oleh seorang pemain gitu. Apapun yang melatar belakangi itu kekesalan apalah gitu ya. Tapi untuk melakukan itu sampai pelatihnya mengatakan bahwa ini kekonyolan yang dilakukan oleh Justin Hubner, ya suatu bukti juga bahwa ya levelnya memang belum sampai. Lalu kita bicara oleh Romani, ini pemain juga yang sangat luar biasa dari sisi permainan. Di sini menjadi game changer timnas kita. 3 pertandingan, 3 gol ya yang bisa dilakukan, itu nggak mudah bagi pemain bisa melakukan itu. Tapi kalau kita bicara championship, ya itu a totally different cake lagi gitu. Tidak mudah buat dia untuk bisa menembus posisi di starting 11-nya Oxford. Itu baru kita bicara championship. Lalu pemain-pemain lain ya mengalami hal yang sama dari sisi murni kualitas. Kritik kepada Max Hilgers, kita kan pernah dengar juga dikritik oleh pemain pandit-pandit di luar bahwa ini pemain kok bisa mengalami kemunduran kualitas yang begitu besar gitu kemundurannya. Ketika di awal-awal dia masuk top 3 loh, back terbaik di Eredivisie. Ketika pada saat itu Alkmaar ada di posisi Twente ada di posisi 3 atau 4 gitu ya. Dia tuh salah satu back yang punya rataan poin kualitas di atas pemain-pemain lain lah, cuman posisi ketiga atau keempat gitu. Tapi makin kesini kok mereka tidak melihat itu lagi pada Hilgers. Makanya kenapa Twente akhirnya tidak memaksa dia untuk memperpanjang kontrak. Ketika tidak ada tawaran klub dari luar pun Twente juga masih menggantungkan dia juga. Itu kan suatu bukti juga bahwa kita layak gak sih mempertahankan dia di sini gitu. Padahal kan dia kan home ground player dia juga kan, dia besar di situ juga. Tapi kok di-treat seperti itu? Artinya kan ya murni kualitas yang berbicara gitu kan. Kalau memang tidak layak untuk bisa tampil secara reguler di klub itu, ya memang murni tidak dipakai gitu. Jadi kalau tadi kita mengesampingkan faktor regulasi, faktor kualitas menurut gue menjadi salah satu yang penting gitu. Yang ketiga yang nggak kalah penting ya pasti finansial. Apakah klub-klub tier 3 memberikan gaji yang besar? Gua rasa sih enggak. Apakah gaji besar bisa diterima di Liga 1? Ya jelas iya. Itu kan preferensi. Gue nggak menyalahkan, nggak menyayangkan kalau mereka akhirnya memilih destinasi di sini karena you can get everything di sini gitu kan. Exposure, endorsement. Ya di luar sepak bolanya gila sih. Di luar sepak bolanya itu ya lo harus akuin lah itu yang mungkin tidak diimpikan mereka, tidak pernah diimpikan mereka saat dulu mereka masih jadi pemain junior di sana gitu. Jadi mereka in a way mungkin melihat
ini kesempatan yang berbeda yang bisa ditawarkan saat gue bermain di Liga 1. Jadi itu ya, lebih ke quality dan juga duit ya mungkin ya yang Iya. jadi faktor. Tapi mungkin kita juga nggak bisa ngejudge satu persatu ya, itu Betul. tiap pemain punya preferensi berbeda-beda. Om, yang lagi ramai juga ini soal pelatih timnas nih. Dari bulan Oktober belum diumumkan. Gue dapat info bahwa katanya hari ini lagi dirapatkan kapan pengumuman itu akan dilakukan, dan tampaknya awal tahun ya Om, sebentar lagi akan diumumkan. Ada 2 nama yang mencuat di akhir-akhir ini. Ada seorang Van Bronckhorst, asisten dari slot di Liverpool, dan juga ada seorang John Hartman, ex pelatih dari timnas Kanada Om. Ya. Mana menurut Om Sabto yang untuk timnas saat ini memang dibutuhkan dan cocok untuk kebutuhan kita sekarang? Ya, sejak pergantian Kluivert kan kita sempat agak ragu ya di awal ya, karena CV yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Lalu ada asisten-asisten dia, di mana ada Alex Pastoor dan juga Dani Lanzat. Ini 2 pelatih yang dianggap oke secara kualitas, tapi menurut gue pribadi levelnya masih asisten pelatih. Karena bukan klub-klub besar yang mereka pegang gitu. Lalu mereka tidak punya kualitas juga atau punya CV juga untuk megang timnas. Makanya kenapa ketika ditanya, gue selalu bilang harus pelatih yang punya background pernah melatih timnas, apalagi pernah membawa timnas ke Piala Dunia ataupun pernah memegang sebuah timnas di Piala Dunia. Itu menurut gue bare minimumnya adalah seperti itu. Harus level timnas dulu. Karena level timnas itu totally different cake lagi. Ketika lo kuat di klub, lo belum tentu bagus di timnas. Bukti paling kuat yang kita selalu bilang Hansi Flick. Kurang bagus apa dia di Bayern Munchen. Sextuple loh dia bisa dapat di Bayern Munchen. Megang Jerman loh yang dia pegang. Bukan Kazakhstan gitu ya, yang dia pegang Jerman. Gak bisa apa-apa Jerman di tangan dia. Artinya lo gak bisa ngeflip seorang pelatih yang bagus di klub akan bagus di timnas. Karena lu tidak bertemu setiap pemain itu setiap hari, lu nggak bisa mengkoreksi dia setiap hari, lu bertemunya nggak sebulan sekali juga, lu bertemunya dalam setahun cuman 5-6 kali, dan setiap pertemuannya ada yang cuman ketemu 2 hari, ada yang ketemu kalau bisa bagus bisa 4 hari, tapi lu cuman ketemu 2 hari, dan lu untuk bisa membuat tim ini oke, ya lu butuh kekuatan yang ekstra. Banyak pelatih timnas oke, nggak ada background klubnya kok, tapi timnasnya memang bagus. Jadi preferensi gue adalah timnas. Makanya kenapa nama Johnny Heitinga, kenapa nama Giovanni Van Bronckhorst muncul, ya gue in a way mungkin senang karena mereka ex players yang bagus juga, tapi yang mengganjal gue lagi-lagi adalah CV mereka di timnasnya, apa yang pernah mereka berikan. Makanya ketika muncul nama John Hartman, nah gue justru lebih merasa antusias untuk melihat kedatangan dia. Oke, lo bicara Kanada gitu. Loh, Kanada justru bisa mendobrak establishment dari tim-tim CONCACAF. Lah itu suatu bukti baru bahwa ini bukan peserta reguler lagi yang masuk ke Piala Dunia, tapi Kanada muncul untuk menggantikan negara-negara yang tadinya bisa lolos duluan. Ya dia 18 atau 32 tahun lolos pertama. Iya, itu kan Herman. Itu kan ngebuktiin seorang pelatih yang punya kualitas untuk megang timnas bisa mengantarkan sebuah negara ke Piala Dunia. Sebelumnya timnas putri Kanada bisa 2 kali medali perunggu Olimpiade. Kanada kan lagi-lagi outsider ya kalau kita bicara sepak bola putri. Bukan Brazil, bukan Jerman, bukan Spain, bukan Prancis, bukan Inggris, 2 kali mendapatkan medali perunggu. Artinya nomor 3 terbaik di level sepak bola putri. Tim putri Selandia Baru pun dia bisa berikan seperti itu gitu. Dan akhirnya timnas putra Kanada akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, apa yang mereka dapatkan di Piala Dunia ya hal yang berbeda. Tapi untuk meloloskan sebuah negara ke Piala Dunia itu butuh kemampuan dan juga kualitas yang ekstra. Nah itu dipunyai oleh John Hartman.
ketika mencoba mencari referensi ini pelatih seperti apa sih, gaya melatihnya seperti apa, how the players react terhadap dia, gimana mereka melihat Hartman sebagai pelatih, mostly positif karena kekuatan dia disiplin, kekuatan dia lagi-lagi analysis the game, analysis your opponent, itu yang menjadi kekuatan dari John Hartman. Kita butuh pelatih yang bisa melakukan itu. Disiplin, itu yang jelas kita butuhkan. Dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah disiplin. Disiplin bermain, disiplin latihan, disiplin semua kategori yang masuk disiplin ya harus dimiliki oleh pemain kita. Sintayong bisa melakukan itu. Dia bisa menghadirkan disiplin di tim kita. Ya, disiplin bermain, disiplin semua yang kategori disiplin bisa dilakukan oleh Sintayong. Makanya tim kita memetik beberapa hasil positif di bawah Sintayong. Gimana analisis pertandingan? Lagi-lagi, gue berkacanya pada Sintayong lagi. Dia bisa menganalisis lawan-lawannya untuk bisa mendapatkan hasil-hasil positif. Nah, Hartman punya kemampuan untuk melakukan itu. Dan kita tidak lagi berada pada tahap di mana lo harus mendapatkan pelatih yang bisa nge-switch langsung mendapatkan hasil positif. Yang kita aim-nya apa sih? Aim sesungguhnya timnas kita apa? Lolos ke Piala Dunia 30, 34, 38, kapan Piala Dunia kita lolos? Di konferensi kemarin sih kan 2030 tuh spesifik disebutkan. Terdekat 2030, jelas. Artinya masih ada 4 tahun lah untuk menuju Piala Dunia itu. Masih ada 2 tahunan untuk kualifikasinya. Lu gak butuh seorang pelatih yang tiba-tiba bisa menghadirkan kualitas luar biasa. Ya mungkin itu bisa dihadirkan oleh pelatih yang bukan sekategori Hartman, Ancelotti yang kayak gitu-gitu. Apa kita punya cukup finansial untuk mendatangkan pelatih seperti itu? Apakah dia mau juga melatih? Apakah dia mau juga? Itu hal kedua lagi. Dan gue rasa ini udah match yang cukup ideal buat kita. Kebutuhan tim kita membutuhkan pelatih tipe seperti itu untuk meneruskan apa yang sebelum ini dibangun oleh Sintayong, diteruskan oleh Patrick Kluivert, dan akhirnya bisa diteruskan lagi nih oleh Hartman. Mana yang kemarin menjadi kesalahan diperbaiki, mana yang menjadi kekurangan ditambah, mana yang menjadi kekuatan semakin dipertajam. Gue rasa Hartman menjadi pelatih yang punya atribut untuk bisa melakukan itu. Tapi jangan kita push, jangan kita targetkan bulan Maret ketika kita main kita harus menang 5-0. Ya enggak kayak gitu juga. Nah tapi itu apa takarannya Om? Ketika lu bilang lolos Piala Dunia 2030, apakah itu menjadi takaran? Ketika itu gagal artinya Hartman gagal, atau mungkin Piala Asia 2027, atau apa takaran sukses dan juga berhasilnya pelatih baru ini? Ya kalau lagi-lagi kita bicara trofi yang terdekat ya jelas AFF 2026 akan bermain di bulan Juli. Lalu abis itu Piala Asia Senior Januari 2027. Mungkin menurut gue yang paling bisa menjadi checkpoint, special stage lah ya. Kalau kita rally panjang, special stage satunya ya Piala AFF 2026. Ya mungkin kalau mau lebih spesifik lagi ya mungkin di bulan Maret nanti. Kan penasaran ya, abis kemarin kita Oktober seperti itu, kita kan pengen lihat ya timnas kita tampil lagi dengan pelatih baru, gaya bermainnya bakal seperti apa ya. Impactnya terhadap tim setelah kegagalan kemarin, mereka bermain lagi itu seperti apa, kan kita pengen tahu juga ya. Itu mungkin menjadi checkpoint pertama di bulan Maret. Kalau mainnya oke tapi kita kalah ya nggak masalah. At least dia sudah menunjukkan bisa meramu tim ini. Lalu ujian, kalau memang di bulan di bulan Juli itu kita emang pengen serius menurunkan tim terbaik untuk AFF, ya udah kan kita nggak tahu juga siapa yang bisa bermain, siapa yang bisa dipanggil, siapa yang akan membela tim kita saat AFF. Karena Eropa itu lagi libur kompetisi kan itu? Ya pas kebetulan lagi libur kompetisi, habis Piala Dunia juga, jadi ada kelonggaran bagi pemain-pemain kita untuk bisa tampil di Piala AFF. Itu mungkin jadi checkpoint besar pertama. Kalau memang kita mengambil opsi untuk memainkan tim terbaik kita di Piala AFF. Lalu 2027 Piala Asia yang menurut gue itu menjadi salah satu checkpoint besar kedua ya.
Evaluasi lah ya. Apa? Evaluasi. Evaluasi juga gimana kemarin kita di Piala Asia dengan materi seperti itu bisa mendapatkan hasil seperti apa. Materi jauh lebih lengkap akan mendapatkan hasil seperti apa, ya pasti kita menantikan itu ya. Dan itu yang menurut gua Hartman bisa memberikan something special buat tim kita. Om, kemarin kan kita belajar ya, ketika CV seorang pelatih itu akhirnya menentukan dan juga nama besar itu tidak menjamin CV itu baik, Om. Ya. Dan juga kita kemarin belajar bagaimana ada sebagian fans yang meng-cancel pelatih ketika mereka belum bekerja, dan itu menurut gua nggak fair. Apa yang harus fans lakukan atau fans harus bersikap apa, Om, ketika nanti siapapun pelatih diumumkan oleh Timnas Indonesia untuk di tahun 2026 di tengah kebisingan mungkin di sosial media, Om Sabto? Ya makanya gue pribadi cukup lega ketika bukan lagi nama pelatih lama yang menjadi pelatih dan bukan lagi Patrick Kluivert yang meneruskan gitu kan, karena dua nama ini akan terus meramaikan jagat sosmed ya ketika apapun hasil yang bakal didapatkan gitu. Makanya gue pengen we start something fresh, pelatih baru. Dan kejadiannya kayaknya seperti itu, bakal ada pelatih baru yang bau-baunya kayaknya bakal datang ke John Hartman gitu ya, yang lebih banyak yang mengatakan bahwa dia memang the next coach of Indonesia gitu. Set ekspektasi ya jelas harus dilakukan oleh publik, bahwa kita tidak lagi berada dalam fase di mana ada target jangka pendek yang kita kejar. Kalau kemarin kan otomatis menjadi sebuah kegaduhan ketika lo mengganti sesuatu yang menurut gue tidak rusak tapi diganti, dan publik akan melihat itu sebagai hal yang ini harus dapat nih hasilnya karena lo ganti nih, lo ada pelatih baru yang menggantikan pelatih lama dan dia harus mendapatkan hasil nih si pelatih ini. Makanya kita tidak bisa lepas dari kegaduhan karena target itu akan terus menyertai pelatih baru itu untuk mendapatkan hasil positif ataupun negatif gitu. Ketika hasilnya negatif, betul kegaduhan besar yang terjadi sehingga berakhir dengan pemecatan. Saat ditanya siapa yang pelatih, preference gue adalah pelatih baru. Dan kalau pelatih baru datang, kita tidak dikejar oleh deadline ini pelatih harus ngapain, harus mendapatkan hasil something dalam waktu dekat. Tidak seperti ketika Kluivert datang. Dan gue lebih ingin melihat proyek jangka panjang menuju Piala Dunia 2030 dengan berbagai obstacles yang akan dihadapi. Dimulai dari Maret, pertandingan pertama internasional, lalu Juli Piala AFF, lalu 2027 Piala Asia Senior, Kongres juga 2027. Itu juga menentukan juga, Om. Menentukan juga diteruskan apa enggak pelatih ini. Lalu kita akan melihat juga kualifikasi Piala Dunia setelahnya di 2028 mungkin 2029 masuk. Itu yang menurut gue dibutuhkan oleh seorang pelatih untuk punya atmosfer yang cukup adem. Biarkan pelatih ini meracik tim ini, biarkan tim ini hanya berpikiran pada gimana gue bermain di atas lapangan tanpa mempermasalahkan isu di luar lapangan. Itu kan yang membuat tim kita pasti terganggu sepanjang kemarin kualifikasi Piala Dunia itu kan pasti terganggu dengan isu kegaduhan di sosmed itu. They cannot play tenang gitu, dan itu kan yang tidak kita mau. Kita mau para pemain di luar atau tidak merasakan beban yang seperti itu. Nah, pelatih baru menurut gua punya potensi untuk membuat step by step itu menuju Piala Dunia 2030. Ketika kita melihat target yang cukup jauh untuk bisa lolos ke Piala Dunia, artinya kita harus mengikuti proses ini. Percayakan proses itu pada Hartman. Kalau memang dia jadi pelatih dengan CV yang gue bilang, dia bisa ngebangun sebuah tim untuk bisa mendapatkan target lolos ke Piala Dunia. Berikan kesempatan itu pada dia untuk 100% memegang tim ini. Gimana caranya dia akan melatih tim ini, gimana cara dia akan mempersiapkan tim ini, ya kita sebagai fans ya dukung itu. Seperti halnya kita sebetulnya mendukung Kluivert juga kan. Walaupun kita mempertanyakan di awal, tapi ketika sudah dipilih ya kita mendukung.
kita mendukung sebagaimana porsi kita. Kalau porsi kita as a sportcaster, ya kita punya opini-opini yang kita utarakan untuk bisa mengawal dukungan itu gitu. Jadi fresh start juga mumpung ini momen tahun baru. Jadi semoga semuanya bisa berawal dari awal positif dan juga semoga apa yang kita harapkan untuk sepak bola baik itu Persib maupun Timnas maupun klub-klub yang lain bisa tetap membanggakan Indonesia Om ya. Thank you Om Sabto, selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga Glenn. Sampai ketemu, semoga kita Maret bisa reaction, doakan. Mau pedal sama Om Sabto, jadi udah cukup udah sejam. Jadi sampai ketemu tahun depan. Terima kasih semua, bye-bye. Bye.